Radio Edukasi BBGPDIY cerdas, santun, dan menghibur. Halo, apa kabar Insider Edukasi? Senang sekali di kesempatan sore hari ini. Saya Yuda Wijaya bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Prestasi Anak Negeri, membangun karakter diri untuk meraih prestasi. Dan tentu saja acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgpdiy.kemdikbud.go.id/radio edukasi ataupun juga melalui aplikasi Radio Edukasi. Dan Anda juga bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube BBGPDIY. Baik, 1 jam saya akan menemani hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja Anda pun juga nanti bisa bergabung, baik itu melalui WhatsApp di 0856 900 1251. Saya ulangi di nomor 0856 900 1251. Baik, Insider Prestasi Anak Negeri kali ini juga sudah siap untuk menghadirkan narasumber-narasumber berprestasi, baik itu guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi, ataupun juga sekolah berprestasi. Nah, kali ini kita menampilkan seorang guru berprestasi, yaitu guru sekolah dasar dari SD Negeri Kasihan Bantul, yang mana beliau ini adalah telah meraih prestasi sebagai guru PAI SD berprestasi Kemenak tingkat provinsi tahun 2023. Nah, beliau adalah Ibu Munajah SPDI dari SD Negeri Kasihan Bantul. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore Ibu Munajah, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik kabar saya. Sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, selamat datang di Radio Edukasi. Kita kali ini berada di program Prestasi Anak Negeri, membangun karakter diri untuk meraih prestasi. Nah, ini kali yang pertama siaran bersama saya atau gimana nih? Betul, ini baru pertama kali. Gimana perasaannya nih Bu? Bahagia sekali ya, karena mendapatkan kesempatan yang mungkin orang lain belum mendapatkannya. Oke, jadi kesempatan yang luar biasa. Betul, gitu ya. betul. Nah, Insider itu tadi ya, kita sudah sapa narasumber saya di program Prestasi Anak Negeri, yaitu Ibu Munajah SPDI selaku guru PAI SD berprestasi Kemenak tingkat provinsi tahun 2023. Nah, kali ini topik yang akan kita bahas apa ini, Bu? Lebih ke itu semua tentang PAI, tetapi lebih ke program yang ada di SD Negeri Kasihan, yaitu program moderasi beragama. Oke, topik kita kali ini yaitu program moderasi beragama ya. Oke, nah sebelum kita lebih lanjut ngobrol tanya-tanya seputar prestasi dari Ibu Munajah ini, saya kasih kesempatan untuk Ibu Munajah untuk memperkenalkan diri kepada Insider Edukasi juga sahabat BBGPDIY. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munajah, saya mengajar di SD Negeri Kasihan Bantul. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam, di sini saya akan sedikit berbagi dengan sahabat-sahabat sekalian. Oke, sudah sejak berapa lama Bu Ibu mengajar di SD Negeri Kasihan ini? Saya mengajar kurang lebih sudah 10 tahun. 10 tahun ya, berarti dari tahun 2013 ya? Betul, Oke. dari tahun 2013. Nah, pastinya kan banyak suka dan duka ya. Ya. Pasti lebih banyak sukanya dong, betul nggak sih? Iya, betul. Bisa sedikit cerita Bu, silakan. Barangkali suka duka selama 10 tahun mengajar di SD Negeri Kasihan Bantul ini. Oke, saya sampaikan sukanya dulu ya, karena Bisa ke kamera sini ya. Oke. Sukanya adalah di SD Negeri Kasihan itu dari mulai SDM itu sangat mencukupi ya. Dari mulai fasilitasnya, kemudian SDM gurunya dan teman-teman kami terutama itu banyak sekali yang generasi milenial. Jadi kami dapat bonus demografi sejak 3 tahun yang lalu itu, sehingga ketika kita menjalankan program itu kita bisa melangkah lebih cepat dan lebih maju dari yang lainnya, alhamdulillah. Itu sukanya. Terus kemudian sehingga apa semua program yang kita lakukan itu 90% lah berhasil. Terus kalau dukanya adalah ada berbagai macam kendala dalam sebuah program. Nah, salah satunya adalah mungkin ketika kita
bekerja sama dengan instansi lain atau dengan masyarakat yang kadang belum bisa diterima dengan baik. Nah itu paling dukanya di situ. Jadi intinya lebih banyak sukanya daripada dukanya. Betul sekali ya. Oke. Tapi dari duka yang ada kan semuanya bisa diatasi, gitu kan? Betul. Oke. Nah, saya jadi penasaran juga nih, Bu Munajat, terkait dengan SD Negeri Kasihan Bantul. Seperti apa sih profil singkatnya? Mungkin bisa ceritakan juga tentang keistimewaan dari SD Negeri Kasihan Bantul, prestasi-prestasinya juga silakan. Iya, terima kasih. Jadi prestasi SD Negeri Kasihan itu sebenarnya baru diraih 2 tahun yang lalu. Dari saya mulai 2013 itu ya. 2 tahun saja, alhamdulillah kami sudah ada banyak prestasi. Salah satunya adalah kami salah satu dari beberapa SD yang dinobatkan sebagai sekolah ramah anak berbasis budaya pertama. Ya. Terus kemudian yang kedua itu kami proyek pilotnya PKJ, Pendidikan Khas Kejogjaan. Sehingga kami ada beberapa macam program yang kaitannya dengan PKJ. Dan terakhir ini kami sedang diberi amanah oleh BPOM lomba PJAS Aman. PJAS Aman itu pangan jajanan anak sekolah aman. Nah, ini nasional ini. Ya, jadi prestasinya seperti itu. Selain itu ada beberapa guru dari kami juga berprestasi. Salah satunya Bu Munajat ya. Iya. Terus kemudian peserta didiknya juga sekarang banyak yang berprestasi dibanding sebelumnya begitu. Jadi selalu ada peningkatan dari sisi prestasi gitu ya Bu ya. Luar biasa sekali. Nah, itu sedikit ya profil singkat dari SD Negeri Kasihan Bantul yang mana Ibu Munajat mengampu di sana gitu ya. Oke. Nah, terkait sebagai Ibu Munajat sebagai guru berprestasi PAI SD tingkat kemenak ya di tahun 2023 yang lalu itu. Nah, sejauh ini seperti apa sih perasaannya bisa meraih prestasi yang luar biasa ini? Iya, perasaannya ya tentu bahagia ya, karena hal ini tidak didapat dengan mengedipkan mata atau menginikan jari gitu ya. Karena ada proses atau tahap yang lama untuk mendapatkannya gitu. Jadi ini merupakan berkah buat saya begitu. Sejauh ini gimana sih dukungan dari keluarga dan juga rekan-rekan sejawat juga sekolah gitu terkait dengan kiprah Ibu sehingga bisa meraih prestasi ini? Iya, dukungan dari keluarga tentu sangat luar biasa ya, 100%. Nah, karena itu keluarga ya. Ini yang bikin saya bangga luar biasa adalah dukungan dari sekolah, dari teman-teman sekolah, dari kepala sekolah, dari peserta didik itu luar biasa, sehingga membuat saya itu semakin semangat untuk berprestasi. Karena, nah ini mungkin yang tidak semua guru mendapatkan di sekolahnya, gitu. Jadi mereka sangat luar biasa support dalam mensupport saya untuk misalnya saya butuh kolaborasi, mereka sangat terbuka dan mau kapanpun bisa diajak kolaborasi seperti itu. Nah, ajang pemilihan guru berprestasi ini kan event tahunan ya Bu ya. Dan kebetulan tahun 2023 kemarin Ibu bisa meraihnya sebagai juara, katakanlah gitu ya, sebagai guru PAI berprestasi Kemenak tingkat provinsi DIY tahun 2023. Nah, apa sih yang memotivasi Ibu Jana ini untuk ikut event ini? Iya, yang memotivasi saya adalah seperti ini. Ketika saya membuat sebuah program di sekolah dan berhasil, itu saya tidak punya tempat untuk menyampaikan, berbagi praktek baik tersebut secara luas. Ya, nah dengan mengikuti program, dengan mengikuti lomba ya, ini namanya lomba, ajang lomba, dan saya mendapatkan prestasi tersebut, itu akan semakin kuat saya, kuat untuk menyampaikan program itu, karena itu sudah
terbukti. Nah, jadi saya semakin percaya diri menyampaikan praktek baik saya kepada teman-teman, barangkali bisa dimanfaatkan di sekolah-sekolah lain seperti itu. Oke. Dan ini juga tentu saja diharapkan nanti bisa memberikan motivasi pada guru-guru yang lainnya juga, betul. Dan juga bisa menginspirasi tentu saja, gitu kan. Betul. Oke. Nah, apa sih sisi menarik dari ajang lomba ini menurut Ibu Munajah? Sisi menariknya adalah jelas karena saya itu guru PAI, itu adalah tempat saya, wadah saya untuk mengukir prestasi ya sebagai guru. Selain itu ada beberapa persyaratan di lomba tersebut yang saya sudah miliki. Gitu. Karena lomba itu persyaratannya itu ada salah satunya portofolio. Jadi portofolio 2 tahun terakhir. Jadi nggak bisa didapat 1 bulan atau 2 bulan. Nah, di situ sisi menariknya sehingga saya termotivasi untuk mengikutinya. Gitu. Jadi sudah punya istilahnya kartu ya, kartu betul. as yang ini kayaknya bisa nih saya lampirkan karena saya punya pengalaman ini gitu kan. Betul. Luar biasa. Nah, manfaat yang bisa diambil dari mengikuti ajang ini apa? Manfaatnya adalah pertama saya jadi tahu. Berarti saya bisa mengukur diri ya. Iya, saya sampai di sini gitu. Berarti besok tahun depan saya harus seperti ini lagi, harus lebih maju lagi seperti itu. Itu manfaatnya. Yang kedua, sekolah kami ketika guru atau siswanya itu berprestasi, itu langsung memberi flyer atau menyebarkan flyer. Gunanya bukan untuk pamer ya, tetapi untuk berbagi kabar baik. Barangkali ada sekolah lain yang membutuhkan best practice tersebut. Gitu. Oke. Nah, terkait sebagai guru PAI berprestasi. Nah, pastinya kan kita penasaran apa sih bentuk karya yang dihasilkan oleh Ibu Munajah ini sehingga bisa mengantarkan Ibu Munajah sebagai guru berprestasi PAI. Apa ini? Ada beberapa karya program ya. Kalau kami menyatakannya program karena di situ kita buat 1 tahun, 1 tahun untuk tahun ajaran 2023-2024. Pertama adalah saya mengajak teman-teman untuk melaksanakan program moderasi beragama. Program moderasi beragama ya. Wah, seperti apa ini? Ya. Program moderasi beragama itu adalah program yang mengajak kita semua untuk bersikap di tengah-tengah antara ekstrim dan terlalu longgar. Jadi gini, Mas, sekarang orang itu kalau kita lihat ada yang terlalu ekstrim beragama, terlalu menilai bahwa dirinya itu paling baik, gitu paling apa gitu. Ada juga yang longgar, terlalu longgar sekali, jadi boleh itu boleh ini boleh, padahal harusnya ada yang tidak boleh. Nah, moderasi beragama itu di tengah-tengahnya. Nah, itu yang akan saya sampaikan di anak-anak melalui program moderasi beragama itu. Nah, ini inspirasinya dari mana ini? Inspirasinya dari Kemenak, karena Kemenak itu punya program moderasi beragama dan saya aplikasikan di SD negeri saya. Sekolah ya. Ya, yang kebetulan di SD negeri saya itu ada beberapa agama, peserta didiknya baik gurunya juga. Jadi kami ada yang beragama Katolik, Hindu, ada yang Islam. Sehingga kami ingin menanamkan kepada mereka bahwa kita itu dalam beragama harus ada di tengah-tengah, bukan ekstrim atau terlalu longgar gitu. Jadi itu adalah program moderasi beragama. Nah, saya pengen tahu nih, penasaran juga seperti apa sih praktek baiknya ketika itu diimplementasikan di sekolah, seperti apa ini? Sebelum saya menyampaikan praktek baik, tentu ada indikatornya ya. Nah, indikatornya juga. Indikatornya adalah salah satunya di situ kita ada komitmen kebangsaan. Jadi kita harus mengakui bahwa Pancasila dan UUD adalah dasar negara kita. Gitu. Yang kedua adalah toleransi, karena kita itu beda agama. Betul. Ada juga Mas, kita satu agama nih, tapi beda organisasi. Banyak di sini. Jadi kita itu sholat aja mereka beda-beda. Bacanya ada yang ini, ada yang itu. Kemudian yang ketiga adalah anti kekerasan. Yang kemudian kita
kolaborasikan dengan sekolah ramah anak anti bullying. Terus kemudian yang terakhir itu mengakui adanya adat ya, yang seperti di Jogja tradisi, kita ketahui betul tradisi ada yang namanya bekaka kalau di daerah Sleman. Terus ada tari-tarian itu kalau bahasa Indonesianya kuda lumping, kalau kita itu namanya jatilan. Nah, itu kita mengakui bahwa ada adat istiadat seperti itu. Nah, di situ kami menyampaikan ke anak-anak bahwa kita itu tidak boleh menghilangkan segala sesuatu yang sudah dibangun oleh sejarah atau oleh nenek moyang. Iya, begitu, seperti itu. Terus kemudian ketika beragama, kita juga tidak boleh terlalu ekstrim mengaku bahwa dirinya paling benar, paling segalanya seperti itu. Ya. Nah, di situ Mas yang mungkin belum dilakukan oleh orang lain. Ada banyak kegiatan yang kita lakukan, Kristen sendiri, Katolik sendiri, Islam sendiri. Nah, di situ kita itu saling membantu. Contoh nih, misal saya sedang mengadakan Hot Meal Quran. Itu acara, betul, itu acara untuk anak-anak Islam, ya, Al-Quran yang sudah hatam, terus kita ada acara Hot Meal Quran. Nanti guru lain, anak beragama lain itu selalu membantu kami. Itu mesti sama. Jadi kita terlibat di situ ya. Betul, kita libatkan dan mereka sangat antusias dan mau dengan ikhlas. Sebaliknya, ketika ada acara misalnya peringatan Natal di Dikpora misalnya. Nah, nanti kami kirimkan beberapa penari anak-anak untuk istilahnya inilah saling berbagi ini. Iya, jadi mereka ikut andil di situ, begitu. Oke. Nah, ini Ibu Munajah juga di studio membawa media peraga ya? Iya. Apa namanya ini? Ini namanya media sampan. Media sampan. Bisa jelaskan apa itu, Bu? Oke, sampan. Jadi ini karya terakhir saya kemarin, saya juga sertakan di lomba itu, bahwa di SD saya itu ada banyak anak-anak ABK, di mana kita harus ekstra dalam belajar, dalam mendampingi, betul. Nah, ketika kita belajar huruf hijaiyah itu juga mereka kesulitan, sehingga saya membuat alat peraga yang bisa mereka sentuh, dan bisa diambil sendiri seperti itu dengan media sampan namanya. Sampan itu sampah anorganik. Jadi ini dari sampah, Mas. Oh, dari sampah ya. Tapi anorganik. Daur ulang gitu kan betul, ya. Betul, daur ulang. Jadi ini dari kardus, kemudian ini kan karung-karungnya kucing itu, makanan kucing itu. Iya, terus ini juga karung. Cuman ini saya kasih tempat supaya tidak pada hilang, gitu. Iya. Oke, jadi ini adalah alat bantu pembelajaran ya, untuk memudahkan peserta didik itu bisa lebih memahami, kemudian bisa memegang langsung, bisa merasakan. Ini juga ada warnanya bermacam-macam sehingga tampilannya menjadi lebih cantik, lebih menarik, dan ini tentu saja muaranya nanti akan membuat pembelajaran menjadi lebih asyik, gitu kan? Betul, luar biasa, efektif juga gitu ya. Oke, baik Bu Munajah, kita akan jeda dulu ya. Pembicaraan kita di kesempatan kali ini akan semakin luar biasa. Kita masih ada banyak waktu. Yang pasti ini Insan Edukasi masih tetap di sini ya, di program Prestasi Anak Negeri. Saya akan kembali setelah selingan berikut ini. Salah satu tugas Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mengembangkan media pembelajaran sebagai perangkat ajar pada platform Merdeka Mengajar. Bahan ajar tersebut adalah C. Smart English Activity, bahan ajar bahasa Inggris jenjang SMA untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya adalah Smart, seni musik anak ringan dan terbuka. Bahan ajar seni musik jenjang SD yang berisi materi seni musik dan lagu yang ringan atau sederhana dan mudah dipahami
mendampingi anak, serta bersifat terbuka, yang artinya dapat digunakan untuk semua fase. Berikutnya adalah Sasando, Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu bahan ajar bahasa Indonesia jenjang SMA yang saat ini fokus pada materi puisi. Media pembelajaran yang dikembangkan BBGP DIY ini dapat diakses melalui platform Merdeka Mengajar, fitur perangkat ajar, atau YouTube BBGP DIY, bisa juga melalui laman bbgpdiy.kemdikbud.go.id. Ya, masih di Radio Edukasi BBGP DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Masih bersama Yuda Wijasena yang kali ini hadir menjumpai Anda dalam program Prestasi Anak Negeri, membangun karakter diri untuk meraih prestasi. Dan kali ini masih bersama dengan Ibu Guru Berprestasi, Guru PAI SD Berprestasi Kemenak tingkat Provinsi DIY tahun 2023, yaitu Ibu Munajah SPDI dari SD Negeri Kasihan, Bantul. Dan kita masih membahas terkait dengan program moderasi beragama. Selamat sore untuk Edukasi juga sahabat BBGP DIY yang baru saja bergabung, baik itu melalui streaming di bbgpdiy.kemdikbud.go.id/radio edukasi ataupun juga yang menyaksikan melalui kanal YouTube BBGP DIY. Kita akan menemani nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, lanjut ya Bu Munajah ya, kita ngomongin terkait prestasi dari Ibu ini yang luar biasa dan sudah menghasilkan sebuah program yang mengantarkan Ibu Munajah ini meraih prestasi sebagai guru PAI berprestasi tingkat Provinsi DIY tahun 2023, yaitu program moderasi beragama ya. Tadi udah jelaskan juga beberapa juga membawa alat peraga pembelajaran sehingga membuat pembelajaran itu semakin asik, semakin menarik dan akan mudah mengena gitu ya. Oke, sejauh ini Bu, sebagai seorang ibu guru berprestasi di khususnya bidang pendidikan agama Islam gitu kan ya. Sejauh ini bagaimana sih peran dari orang tua juga ya terkait dengan bagaimana sih untuk menanamkan karakter anak sendiri kaitannya dengan agama itu? Baik, peran orang tua ya untuk anak-anaknya. Jadi begini Mas, seringnya kita membuat program sedemikian kuatnya di sekolah, tetapi ketika dia kembali ke rumah dan kembali ke sekolah pudar begitu saja. Mengapa? Karena ternyata setelah diselidiki tidak ada follow up dari orang tua. Jadi salah satunya kita itu mengajarkan, karena kami itu kan tadi sudah saya sampaikan salah satu dari sekolah proyek pilot PKJ, Pendidikan Khas Kejogjaan. Nah, di situ kami mengajarkan beberapa kalau bahasa Jawanya itu tata kromo ya. Tata kromo. Iya betul. Tata kromo itu. Tata krama gitu ya. Tata krama itu ya. Nah, itu kami benar-benar kami garap dengan detail. Di sekolah jalan, tetapi begitu ketika di rumah lupa mereka. Nah, artinya itu sebenarnya awalnya bukan dari sekolah, tetapi dari orang tua. Nah, sebenarnya di situ juga sudah ada sosialisasi, tetapi sosialisasi saja sepertinya belum cukup ya untuk orang tua bisa mendukung, sehingga kami harapannya nanti kita bisa bekerja sama lebih lanjut dengan orang tua supaya mempersiapkan putra-putrinya di rumah juga seperti di sekolah seperti itu. Jadi harus ada saling kolaborasi bahu-membau ya. Kalau di sekolah otomatis para gurunya kan orang tua di rumah, tapi juga harus selalu ada komunikasi gitu kan ya. Betul. Jadi tidak lantas pulang ke rumah sudah dilepas begitu saja tapi tidak gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan program yang sudah dijalankan di program moderasi beragama yang sudah dijalankan di sekolah. Nah, sejauh ini bagaimana sih respon dari para guru atau elemen warga masyarakat sekolah sendiri terkait program yang sudah Ibu cetuskan itu sehingga bisa mengantarkan Ibu meraih prestasi? Iya, pertama dari guru ya, karena kebetulan kepala sekolah saya Kristen, saya sendiri Islam, ada dua teman saya yang Katolik. Dengan seperti itu mereka merasa
ketika dilibatkan ya di dalam sebuah program, mereka merasa dianggap adanya kehadiran mereka gitu. Dan mereka merasa dihormati dan dilindungi begitu. Nah, sama akhirnya mereka juga menghormati dan melindungi kami. Nah, sehingga respon dari mereka itu sangat-sangat mendukung hal tersebut. Itu untuk gurunya ya. Untuk peserta didiknya tentu sama. Mereka yang kalau Islam itu kan banyak, yang non Islam itu kan sedikit, jadi kadang dibully. Iya betul. Dengan adanya program moderasi, tidak ada kekerasan itu ya, salah satunya indikatornya anti kekerasan. Itu mereka terlindungi untuk tidak dibully. Jadi merasa seperti itu, aman, nyaman, betul. Gitu. Bahkan kalau anak peserta didik yang non Islam itu kan gurunya moving dari SD ke SD. Jadi kadang mereka nggak sempat curhat dengan, kadang juga curhat sama saya. Oh ya? Oh, kami buka. Yang penting kalau masalah agama tidak sama kami karena kami tidak punya solusi. Begitu. Oke. Baik, interogasi yang mau bertanya boleh ya, saya undang Anda bisa melalui WhatsApp di nomor 0856 900 1251 0856 900 1251, dan kita masih ngobrol bersama dengan Ibu Munajah SPDI, guru berprestasi, guru PAI SD berprestasi dari SD Negeri Kasihan Bantul. Dan kita masih membahas terkait topik kita kali ini, yaitu program moderasi beragama. Nah, tadi juga disampaikan tentang dukungan dari semua elemen warga sekolah, itu luar biasa sekali gitu ya. Jadi semuanya betul suportif banget, dan ini menambah semangat Ibu Munajah tentu saja ya. Oke. Nah, dari hasil yang sudah dicapai ini tadi, apa sih harapan ke depan dari seorang Ibu Munajah? Harapannya adalah saya akan semakin berkembang untuk pendidikan, dan saya akan semakin berkembang untuk peserta didik saya terutama. Kalau tadi juara atau prestasi itu bonus, Mas, kalau menurut saya. Jadi yang penting adalah peserta didik saya, seperti itu. Dan saya kedepannya akan lebih tahu lah, akan lebih belajar lagi dan belajar lagi dari hal-hal yang kemarin mungkin masih perlu diperbaiki, seperti itu. Nah, tantangan yang dirasakan dari program moderasi beragama di SD Negeri Kasihan Bantul sendiri apa, Bu? Ya, tantangannya adalah pertama begini, ada salah satu program yang masuk ke moderasi agama itu salah satunya namanya ekstrakurikuler TBTQ. Ekstrakurikuler TBTQ itu kalau di SD lain, ini baru ada di SD saya. Oh ya? Ya, kalau di SD lain namanya TBTQ itu apa? Kepanjangan dari? TBTQ itu Tuntas Baca Tulis Al-Quran. Tuntas Baca Tulis Al-Quran, TBTQ ya? TBTQ. Oke, TBTQ. Iya, betul. Nah, kalau di sekolah lain namanya TPA. Oke, itu umum biasanya ya, umum, biasa ya. Biasa. Umum, dan biasanya gurunya itu mengundang dari tempat lain. Nah, kalau di kami TBTQ itu saya mengajak semua guru yang beragama Islam belajar kembali Al-Quran. Setelah itu kita mengajarkan kembali untuk peserta didik kita. Itu yang berbeda. Nah, lalu ada banyak yang saya nggak bisa, saya belum lancar. Oke, kita kursus bareng. Jadi kami datangkan guru kursus, kita belajar bareng, terus kemudian baru kita sampaikan ke anak-anak seperti itu. Dan ini yang sangat diinginkan oleh guru SD negeri lain, bukan swasta ya, Mas ya, beda. Kalau swasta jelas SDM-nya, dananya juga. Kalau ini tidak. Nah, dari kita sebut ustadzah itu ya, yang mau kita ajak kerjasama, itu gratis, tanpa dibayar. Kalau ekstra lain ada bayarannya. Kalau ini kita benar-benar jadi gratis. Murni ikhlas gitu. Betul. Ya. Jadi itu program ekstrakurikuler TBTQ ya. Nah, di situ ada kendalanya. Apa ini kendalanya? Ya, kendalanya seperti ini tadi. Awalnya guru-guru
nggak percaya diri. Iya. Karena saya takut ya kan malu deh. Iya gitu malu ya. deh, nggak Sudah, lancar nih gitu. Tapi kemudian kita ajak bicara, kita sampaikan ke kepala sekolah, dan kepala sekolah saya Kristen loh Mas. Oh ya. Mendukung 100%, bahkan mau membiayai kursus kami. Itu seperti itu yang luar biasa dan tidak ditemukan di banyak SD negeri lain. Sampai kami bisa menghatamkan anak-anak di akhir tahun. Oke. Gitu. Menarik ini terkait dengan program TBTQ itu ya. Jadi T-nya tuntas, baca, tulis Quran. Iya. Ini kan ekstrakurikuler ya. Betul. Itu pelaksanaan setiap hari apa, berapa jam durasinya, atau dalam seminggu berapa kali gitu? Iya. Ekstra ini ada 2 kali pertemuan di setiap hari Kamis dan Jumat. Jadi di 1,5 jam. 1,5 jam ya durasinya. Jadi ya betul, kalau di SD negeri lain biasanya udah satu kelas itu aja yang jilid 1 campur jilid 2 gitu. Kalau kami tidak. Kita pisahkan jilid 1 sendiri, 2 sendiri, 3 sendiri sampai Al-Quran sendiri. Sehingga kami ada beberapa ustadz-ustadzah yang harus mengampu mereka berkelas-kelas seperti itu. Ini kan yang pertama untuk para guru-gurunya dulu ya. Betul. Oke kan. Jadi ada berapa kelas akhirnya? Ada 6, 8 kali 8 kelas ya. Kan jilid itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al-Qur'annya 1, 7 nih. 7, tapi yang jilid 1 itu banyak sekali. Ya. Jadi malah Jadi sekitar ada 10 kelas. Oke, karena mereka umumnya pengen dari nol ya. Iya gitu kan? betul. Tapi memang dia kemampuannya kita tes Sampai dulu. situ ya? Iya Oh, di gitu. 1 gitu. Oke, jadi memang betul-betul 10 kelas. Wajar saja kalau mereka pada awalnya sih aduh malu takut Iya. kan merasa nggak bisa belum mampu gitu Betul. kan. Jadi tapi pada saat sudah memulai itu akhirnya gimana mereka itu? Ternyata mereka alhamdulillah ternyata saya bisa ya gitu. Oh saya ternyata ini ya punya kompetensi lain gitu. Gitu jadi ya. mereka Jadi sedikit baru kaget. tahu gitu Iya ya. gitu. Oh. Artinya kami secara tidak langsung menggali potensi guru-guru kelas loh itu, bukan guru agama ya. Ya, guru Kalau kelas guru ya. agama jelas Jelas. gitu. Guru kelas loh. Menggali potensi mereka secara tidak langsung seperti itu. Oke, jadi tantangannya seperti itu ya Bu Betul. ya. Jadi tantangan baik itu dari para gurunya sendiri, Iya, betul. juga para muridnya sendiri gitu ya. Iya. Nah, setelah untuk ekstrakurikuler TBTQ ini berjalan, para gurunya udah merasa wah ternyata ya bermanfaat sekali. Nah, untuk anak-anak sendiri gimana ini? Kalau anak-anaknya tentu Akan lebih mudah ya? iya lebih mudah karena dia bareng dengan 1 jilid. Dia nggak minder. Kalau kita per 1 misalnya 4A nih, jadi itu ada Al-Qur'an, akhirnya dia minder. Tapi kalau disatukan 1 jilid 1, jilid 2, itu mereka malah tidak minder. Malah lebih kan bisa diajarkan klasikal dulu nih. Terus setelah itu baru satu-satu seperti itu. Lebih fokus. Iya. Jadi programnya kan ternyata kan jadi banyak banget ya. Iya, Dan, betul. Selain program moderasi beragama tadi ada program ekstrakurikuler yang lainnya yang ternyata ini juga tidak dimiliki oleh sekolah yang lainnya Iya, ya. betul. TBTQ yaitu tuntas baca tulis Al-Quran, dan ternyata ini sangat luar biasa. Para guru-guru kelas yang tadinya merasa aduh aku malu, aku merasa nggak bisa, setelah mengikuti akhirnya Kursus itu pada akhirnya mereka menyadari bahwasannya oh ini sangat berarti banget. Iya. Ya kan? Betul. Wow, luar biasa sekali. Oke, ada program yang lainnya enggak sih? Kalau kami untuk yang agama itu masih di sekitar itu sih, belum kami. Paling ya ini misalnya pesantren kilat nih. Oke, pesantren Kalau kilat. pesantren kilat jelas semua sekolah SD negeri ya ada. Biasanya ada. Tetapi kalau yang mabit itu Oke. namanya menginap, itu jarang. Itu biasanya berapa, 3 hari ya? Iya 3 hari, tapi kalau ini kami ngambil 1 hari. Oh, 1 hari. Karena untuk anak SD ya, kan berbeda dengan SMP atau SMA. Nah kami sudah berani dari tahun ke tahun itu mabit. Jadi membuat program, sejumlah program, terus kami sampaikan ke orang tua, dan orang tua kami lakukan setiap tahunnya seperti itu. Di mana yang mengajar di situ adalah kami ustadz-ustadzah TBTQ tersebut. Jadi kami selalu mengambil
memanfaatkan SDM dari kita sendiri. Oke, Gitu. baik. Memberdayakan dari SDM yang ada Betul. di SD Negeri Kasihan Betul. Bantul sendiri ya. Baik, Insight Edukasi juga Ibu Murajah, dan kita akan semakin seru lagi. Kita masih ada satu segmen lagi ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan kita kali ini di program Prestasi Anak Negeri Membangun Karakter Diri untuk Meraih Prestasi. Saya ingatkan sekali lagi untuk Insight Edukasi juga sahabat BBGPDIY, pastikan tetap di sini di program ini karena saya akan kembali setelah selingan berikut. Tetap di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Bagi teman-teman SMP dan SMA nih yang penasaran gimana sih caranya menyusun cerkak yang gampang, yang menarik begitu ya. Nah, dengerin Resban nih. Di Resban akan dikupas tuntas. Gimana sih caranya menyusun cerkak sesuai dengan imajinasi kita dan bisa memaksimalkan potensi yang ada. Karena belajar bahasa Jawa khususnya ya, itu tidak hanya melalui teori ataupun buku, tapi kita bisa belajar melalui alam dan sekitarnya. Nah, mari menyimak serta mendengarkan Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Karena di sini kita akan mendapatkan banyak hal, tips dan trik tentang sastra dan budaya. Program Radio Edukasi Resban ini sangat, menurut saya pribadi sangat bermanfaat. Malah kalau perlu diperbanyak jamnya. Tidak hanya di tiap hari Jumat, tapi kalau bisa paling tidak satu minggu itu ada 2 atau 3 kali. Apalagi di jam-jam rawan anak-anak itu dolanan HP. Main HP itu biasanya habis ngasar sampai jam itu banyak. Kalau bisa kemudian digiring untuk mendengarkan pembahasan tertentu yang bisa menarik perhatian mereka melalui radio edukasi akan lebih menarik sebenarnya. Dan semoga Resban bisa semakin semangat, semakin banyak menggali informasi yang memang dibutuhkan oleh generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Hai insan edukasi, selalu simak Radio Edukasi dari Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta dalam program Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara pada hari Jumat jam 15 sampai jam 16 yang menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa yang membahas tentang bahasa, sastra, dan budaya Jawa. Jangan lupa ya. Ya, masih di Radio Edukasi BBGPDIY, cerdas, santun, dan menghibur. Kita kembali di program Prestasi Anak Negeri Membangun Karakter Diri untuk Meraih Prestasi. Dan kali ini masih bersama dengan Ibu Munajah SPDI. Beliau adalah Radio Edukasi BBGPDIY, cerdas, santun, dan menghibur. Halo, apa kabar Insight Edukasi? Senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Yuda Wijaya bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Prestasi Anak Negeri Membangun Karakter Diri untuk Meraih Prestasi. Dan tentu saja acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgpdiy.kemdikbud.go.id/radio edukasi ataupun juga melalui aplikasi Radio Edukasi. Dan Anda juga bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube BBGPDIY. Baik, 1 jam saya akan menemani hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja Anda pun juga nanti bisa bergabung baik itu melalui WhatsApp di 0856 900 1251. Saya ulangi di nomor 0856 900 1251. Baik, Insight Prestasi Anak Negeri kali ini jika sudah siap untuk menghadirkan narasumber berprestasi, baik itu guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi, ataupun juga sekolah berprestasi. Nah, kali ini kita menampilkan seorang guru berprestasi, yaitu guru sekolah dasar dari SD Negeri Kasihan Bantul, yang mana beliau ini adalah telah meraih prestasi sebagai guru PAI SD berprestasi Kemenak tingkat provinsi tahun 2023. Nah, beliau adalah Ibu Munajah SPDI dari SD Negeri Kasihan Bantul. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore Ibu Munajah, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik.
kabar saya? Sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, selamat datang di Radio Edukasi. Kita kali ini berada di program Prestasi Anak Negeri, membangun karakter diri untuk meraih prestasi. Nah, ini kali yang pertama siaran bersama saya atau gimana nih? Betul, ini baru pertama kali. Gimana perasaannya nih Bu? Bahagia sekali ya karena mendapatkan kesempatan yang mungkin orang lain belum mendapatkannya. Oke, jadi kesempatan yang luar biasa gitu ya. Betul. Nah, interogasi itu tadi ya, kita sudah sapa narasumber saya di program Prestasi Anak Negeri, yaitu Ibu Munajah SPDI selaku guru PAUSD berprestasi Kemenak tingkat provinsi tahun 2023. Nah, kali ini topik yang akan kita bahas apa ini, Bu? Lebih ke itu semua tentang PAI, tetapi lebih ke program yang ada di SD Negeri Kasihan, yaitu program moderasi beragama. Oke, topik kita kali ini yaitu program moderasi beragama ya. Oke, nah sebelum kita lebih lanjut ngobrol tanya-tanya seputar prestasi dari Ibu Munajah ini, saya kasih kesempatan untuk Ibu Munajah untuk memperkenalkan diri kepada insan edukasi juga sahabat BBGP-DIY. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munajah, saya mengajar di SD Negeri Kasihan, Bantul. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam, di sini saya akan sedikit berbagi dengan sahabat-sahabat sekalian. Oke, sudah sejak berapa lama Bu Ibu mengajar di SD Negeri Kasihan ini? Saya mengajar kurang lebih sudah 10 tahun. 10 tahun ya, berarti dari tahun 2013 ya? Betul, Oke. dari tahun 2013. Nah, pastinya kan banyak suka dan duka ya. Ya. Pasti lebih banyak yang sukanya dong, betul nggak sih? Ya, betul. Bisa sedikit cerita Bu, silakan. Barangkali suka duka selama 10 tahun mengajar di SD Negeri Kasihan Bantul ini. Oke, saya sampaikan sukanya dulu ya, karena Bisa ke kamera sini ya. Oke. Sukanya adalah di SD Negeri Kasihan itu dari mulai SDM itu sangat mencukupi ya. Dari mulai fasilitasnya, kemudian SDM gurunya dan teman-teman kami terutama itu banyak sekali yang generasi milenial. Jadi kami dapat bonus demografi sejak 3 tahun yang lalu itu, sehingga ketika kita menjalankan program itu kita bisa melangkah lebih cepat dan lebih maju dari yang lainnya, alhamdulillah. Itu sukanya. Terus kemudian sehingga apa semua program yang kita lakukan itu 90% lah berhasil. Terus kalau dukanya adalah ada berbagai macam kendala dalam sebuah program. Nah, salah satunya adalah mungkin ketika kita bekerja sama dengan instansi lain atau dengan masyarakat yang kadang belum bisa diterima dengan baik. Nah, itu paling dukanya di situ. Jadi intinya lebih banyak sukanya daripada dukanya. Betul sekali ya. Oke. Tapi dari duka yang ada kan semuanya bisa diatasi, gitu kan? Betul. Oke. Nah, saya jadi penasaran juga nih, Bu Munajah, terkait dengan SD Negeri Kasihan Bantul. Seperti apa sih profil singkatnya? Mungkin bisa ceritakan juga tentang keistimewaan dari SD Negeri Kasihan Bantul, prestasi-prestasinya juga, silakan. Iya, terima kasih. Jadi prestasi SD Negeri Kasihan itu sebenarnya baru diraih 2 tahun yang lalu. Dari saya mulai 2013 itu ya. 2 tahun saja, alhamdulillah kami sudah ada banyak prestasi. Salah satunya adalah kami salah satu dari beberapa SD yang dinobatkan sebagai sekolah ramah anak berbasis budaya pertama. Ya. Terus kemudian yang kedua itu kami proyek pilotnya PKJ, Pendidikan Khas Kejogjaan. Sehingga kami ada beberapa macam program yang kaitannya dengan PKJ. Dan terakhir ini kami sedang diberi amanah oleh BPOM lomba
PJAS Aman. PJAS Aman itu pangan jajanan anak sekolah aman. Nah, ini nasional ini. Ya, jadi prestasinya seperti itu. Selain itu ada beberapa guru dari kami juga berprestasi. Salah satunya Bu Munajah ya. Iya. Terus kemudian peserta didiknya juga sekarang banyak yang berprestasi dibanding sebelumnya begitu. Jadi selalu ada peningkatan dari sisi prestasi gitu ya Bu ya. Luar biasa sekali. Nah, itu sedikit ya profil singkat dari SD Negeri Kasihan Bantul, yang mana Ibu Munajah mengampu di sana gitu ya. Oke. Nah, terkait sebagai Ibu Munajah sebagai guru berprestasi PAI SD tingkat kemenak ya di tahun 2023 yang lalu itu. Nah, sejauh ini seperti apa sih? Perasaannya bisa meraih prestasi yang luar biasa ini? Iya, perasaannya ya tentu bahagia ya, karena hal ini tidak didapat dengan mengedipkan mata atau menginikan jari gitu ya. Karena ada proses atau tahap yang lama untuk mendapatkannya gitu. Jadi ini merupakan berkah buat saya begitu. Sejauh ini gimana sih dukungan dari keluarga dan juga rekan-rekan sejawat, juga sekolah gitu terkait dengan kiprah Ibu sehingga bisa meraih prestasi ini? Iya, dukungan dari keluarga tentu sangat luar biasa ya, 100%. Nah, karena itu keluarga ya. Ini yang bikin saya bangga luar biasa adalah dukungan dari sekolah, dari teman-teman sekolah, dari kepala sekolah, dari peserta didik itu luar biasa, sehingga membuat saya itu semakin semangat untuk berprestasi. Karena, nah ini mungkin yang tidak semua guru mendapatkan di sekolahnya, gitu. Jadi mereka sangat luar biasa support dalam mensupport saya untuk misalnya saya butuh kolaborasi, mereka sangat terbuka dan mau kapanpun bisa diajak kolaborasi seperti itu. Nah, ajang pemilihan guru berprestasi ini kan event tahunan ya Bu ya. Dan kebetulan tahun 2023 kemarin Ibu bisa meraihnya sebagai juara, katakanlah gitu ya, sebagai guru PAI berprestasi Kemenak tingkat Provinsi DIY tahun 2023. Nah, apa sih yang memotivasi Ibu Jana ini untuk ikut event ini? Iya, yang memotivasi saya adalah seperti ini. Ketika saya membuat sebuah program di sekolah dan berhasil, itu saya tidak punya tempat untuk menyampaikan berbagi praktek baik tersebut secara luas. Ya, nah dengan mengikuti program, dengan mengikuti lomba ya, ini namanya lomba, ajang lomba, dan saya mendapatkan prestasi tersebut, itu akan semakin kuat saya kuat untuk menyampaikan program itu karena itu sudah terbukti. Nah, jadi saya semakin percaya diri menyampaikan praktek baik saya kepada teman-teman, barangkali bisa dimanfaatkan di sekolah-sekolah lain seperti itu. Dan ini juga tentu saja diharapkan nanti bisa memberikan motivasi pada guru-guru yang lainnya juga betul. Dan juga bisa menginspirasi tentu saja gitu kan. Nah, apa sih sisi menarik dari ajang lomba ini menurut Ibu Munajah? Sisi menariknya adalah jelas karena saya itu guru PAI, itu adalah tempat saya, wadah saya untuk mengukir prestasi ya sebagai guru. Selain itu ada beberapa persyaratan di lomba tersebut yang saya sudah miliki. Karena lomba itu persyaratannya itu ada salah satunya portofolio. Jadi portofolio 2 tahun terakhir. Jadi nggak bisa didapat 1 bulan atau 2 bulan. Nah, di situ sisi menariknya sehingga saya termotivasi untuk mengikutinya. Gitu. Jadi sudah punya istilahnya kartu ya, kartu as yang ini kayaknya bisa nih saya lampirkan karena saya punya pengalaman ini gitu kan. Luar biasa. Nah, manfaat yang bisa diambil dari mengikuti ajang ini apa? Manfaatnya adalah pertama saya jadi tahu. Berarti saya bisa mengukur diri ya. Iya, saya sampai di sini gitu. Berarti besok tahun depan saya harus seperti ini lagi, harus lebih maju lagi seperti itu. Itu manfaatnya. Yang kedua, sekolah kami ketika guru atau siswanya itu berprestasi, itu langsung memberi
flyer atau menyebarkan flyer. Gunanya bukan untuk pamer ya, tetapi untuk berbagi kabar baik. Barangkali ada sekolah lain yang membutuhkan best practice tersebut. Gitu. Oke. Nah, terkait sebagai guru PAI berprestasi. Nah, pastinya kan kita penasaran apa sih bentuk karya yang dihasilkan oleh Ibu Munajah ini sehingga bisa mengantarkan Ibu Munajah sebagai guru berprestasi PAI. Apa ini? Oke. Ada beberapa karya program ya. Kalau kami menyatakannya program karena di situ kita buat 1 tahun, 1 tahun untuk tahun ajaran 2023-2024. Pertama adalah saya mengajak teman-teman untuk melaksanakan program moderasi beragama. Oke, program moderasi beragama ya. Wah, seperti apa ini? Ya. Program moderasi beragama itu adalah program yang mengajak kita semua untuk bersikap di tengah-tengah antara ekstrim dan terlalu longgar. Jadi gini, Mas, sekarang orang itu kalau kita lihat ada yang terlalu ekstrim beragama, terlalu menilai bahwa dirinya itu paling baik, paling baik, gitu paling apa gitu. Ada juga yang longgar, terlalu longgar sekali. Jadi boleh, itu boleh, ini boleh. Padahal harusnya ada yang tidak boleh. Nah, moderasi beragama itu di tengah-tengahnya. Nah, itu yang akan saya sampaikan di anak-anak melalui program moderasi beragama itu. Nah, ini inspirasinya dari mana ini? Inspirasinya dari Kemenak, karena Kemenak itu punya program moderasi beragama dan saya aplikasikan di SD negeri saya. Sekolah ya. Ya, yang kebetulan di SD negeri saya itu ada beberapa agama, peserta didiknya baik gurunya juga. Jadi kami ada yang beragama Katolik, Hindu, ada yang Islam. Sehingga kami ingin menanamkan kepada mereka bahwa kita itu dalam beragama harus ada di tengah-tengah, bukan ekstrim atau terlalu longgar begitu. Oke, jadi itu adalah program moderasi beragama. Nah, saya pengen tahu nih, penasaran juga seperti apa sih praktek baiknya ketika itu diimplementasikan di sekolah. Seperti apa ini? Oke, sebelum saya menyampaikan praktek baik tentu ada indikatornya ya. Nah, indikatornya juga. Indikatornya adalah salah satunya di situ kita ada komitmen kebangsaan. Jadi kita harus mengakui bahwa Pancasila dan UUD adalah dasar negara kita. Gitu. Yang kedua adalah toleransi karena kita itu beda agama. Betul. Ada juga Mas, kita satu agama nih tapi beda organisasi. Banyak di sini. Jadi kita itu sholat aja mereka beda-beda. Bacanya ada yang ini ada yang itu. Kemudian yang ketiga adalah anti kekerasan. Yang kemudian kita kolaborasikan dengan sekolah ramah anak, anti bullying. Terus kemudian yang terakhir itu mengakui adanya adat ya yang seperti di Jogja tradisi, kita ketahui betul tradisi ada yang namanya bekaka kalau di daerah Sleman. Terus ada tari-tarian itu kalau bahasa Indonesianya kuda lumping, kalau kita itu namanya jatilan. Nah, itu kita mengakui bahwa ada adat istiadat seperti itu. Nah, di situ kami menyampaikan ke anak-anak bahwa kita itu tidak boleh menghilangkan segala sesuatu yang sudah dibangun oleh sejarah atau oleh nenek moyang. Iya, begitu, seperti itu. Terus kemudian ketika beragama kita juga tidak boleh terlalu ekstrim mengaku bahwa dirinya paling benar, paling segalanya seperti itu. Ya. Nah, di situ Mas yang mungkin belum dilakukan oleh orang lain. Ada banyak kegiatan yang kita lakukan, Kristen sendiri, Katolik sendiri, Islam sendiri. Nah, di situ kita itu